Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi linear program metode grafik untuk kasus maksimasi. Contoh kasus, di sini seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan mempunyai 40 meter kain sutra. Dengan bahan yang tersedia, penjahit ini bisa membuat setelan jas dan rok untuk beberapa orang pelanggannya. Di mana untuk membuat satu setel jas ini memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra. Sedangkan untuk membuat satu setel rok ini memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Pendapatan yang dihasilkan untuk membuat jas dan rok yaitu untuk jas itu adalah sebesar Rp120.000 dan untuk rok sebesar Rp75.000. Pertanyaannya, berapakah maksimum laba yang didapatkan? Jadi pada kasus ini kita diminta mencari laba yang maksimum. Yang pertama kali harus kita cari adalah variabel keputusannya, di mana tadi di sini yang mau dibuat adalah jas dan rok. Maka yang pertama kali dibuat adalah notasi matematika untuk variabel keputusannya tersebut. Untuk jas ini kita ubah ke dalam notasi X, untuk rok kita ubah ke dalam notasi Y. Ya. Selanjutnya kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan tadi adalah maksimum laba. Jadi kita diminta mencari laba maksimum. Ini tujuannya, ya. Maka laba maksimum itu didapatkan dari mana? Dari pendapatan. Pendapatan ini adalah 120.000 untuk jas dan 75.000 untuk rok. Nah, ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya. 120.000 itu untuk jas. Jas itu adalah X ditambah 75.000 itu untuk Y atau rok. Ini adalah fungsi tujuannya, yaitu memaksimumkan laba. Selain fungsi tujuan, kita juga cari fungsi kendalanya atau fungsi batasannya. Fungsi kendalanya adalah untuk kain wol, ya, untuk kain wol ini kita untuk kain wol hanya memiliki batas kurang dari 60 meter persediaan bahannya. Untuk kain sutra kurang dari 40 meter. Ya, dimana untuk membuat jas tadi adalah dia membutuhkan kain wol, ya, sebanyak 3 meter dan kain sutra sebanyak 1 meter. Untuk rok ini dibutuhkan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Untuk batasan yang pertama kita untuk kain wol terlebih dahulu. Untuk kain wol ini adalah jasnya X, roknya Y. Berarti kita masukkan 3X ditambah 2Y. Persediaan bahannya adalah tadi kurang dari 60. Lalu untuk kain sutra, ini untuk jasnya adalah X, 1X. Untuk roknya adalah 2Y. Jadi 1X ditambah 2Y. Untuk persediaan bahannya sendiri adalah tadi kurang dari 40 meter. Ya, jadi ini adalah fungsi batasannya, di mana tadi kain wol yang tersedia itu hanya sebanyak 60 meter, kurang dari 60 meter, sedangkan untuk kain sutra itu adalah kurang dari 40 meter. Selanjutnya, setelah kita tentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, tahapan selanjutnya adalah kita mencari titik koordinat dari fungsi kendala tersebut. Tadi kita sudah menemukan fungsi tujuannya adalah 120.000 X ditambah 75.000 Y dan fungsi kendalanya adalah 3X ditambah 2Y kurang dari 60. Lalu fungsi kendala yang kedua adalah X ditambah 2Y ini kurang dari 40, di mana nilai X dan Y adalah harus lebih besar daripada 0. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencari titik koordinat. Kita masukkan dulu untuk fungsi kendala pertama.
Kendala pertama adalah 3x ditambah 2y kurang dari 60. Caranya adalah kita membuat permisalan. Misalkan x dan y-nya adalah sama dengan 0. Kita masukkan terlebih dahulu untuk nilai x. X-nya jadi 0 ditambah 2y kurang dari 60. Ini habis dicoret ya. Tersisa 2y dan kurang dari 60. 60 dibagi 2, maka nilai y-nya adalah 30. Lalu untuk y-nya sama dengan 0. Tinggal dimasukkan 3x ditambah 2. Y-nya kita ubah jadi 0 ya. 0 kurang dari 60. Ini coret, tersisa 3x kurang dari 60. 60 dibagi 3, maka nilai x-nya adalah 20. Ya, ini adalah untuk fungsi kendala pertama. Lalu untuk fungsi kendala kedua, itu nilainya adalah x ditambah 2y kurang dari 40. Kita pakai permisalan lagi. Misal x, y-nya sama dengan 0. Kita masukkan nilainya x plus 2y kurang dari 40. X-nya kita rubah menjadi 0. Maka ini coret, tersisa 2y kurang dari 40. 40 dibagi 2, maka y-nya adalah 20. Lalu untuk nilai y-nya sama dengan 0, berarti x ditambah 2, y-nya jadi 0. Kurang dari 40. Ini habis, tersisa x-nya adalah kurang dari 40. Nah, pada titik koordinat untuk fungsi kendala pertama dan kendala kedua, kita bisa simpulkan untuk nilai x-nya itu adalah kurang dari 20. Untuk nilai y-nya adalah y-nya kurang dari 30. Ini untuk fungsi kendala pertama. Lalu untuk fungsi kendala kedua, nilai x-nya adalah 40. Sedangkan untuk nilai y-nya adalah kurang dari 20. Ini adalah untuk fungsi kendala kedua. Tahapan selanjutnya setelah ketemu titik koordinatnya, yaitu kita gambar daerah penyelesaiannya dengan menggunakan metode grafik. Tadi kita punya dua titik ya, yaitu x dan y. Kita gambar terlebih dahulu untuk koordinatnya x dan y ya. Selanjutnya kita buat dulu untuk masing-masing titik koordinat. Tadi kita punya titik koordinatnya, yang pertama itu adalah x-nya di 20 dan y-nya adalah 30. Ini untuk fungsi kendala pertama. Kita gambar dulu di daerah penyelesaiannya. Untuk x-nya adalah 20 dan untuk y-nya adalah 30. Setelah kita gambar, ketemu titik koordinatnya, lalu kita tarik garis yang menghubungkan antara titik koordinat tersebut, 30 dan 20. 30 dan 20 ini adalah fungsi kendala dari 3x ditambah 2y kurang dari 60. Ya, ini adalah fungsi kendala pertama. Setelah kita gambar fungsi kendala pertama, selanjutnya kita gambar fungsi kendala kedua, yaitu x plus 2y kurang dari 40, di mana nilai x-nya adalah 40 dan nilai y-nya adalah 20. Caranya sama, kita gambar dulu untuk x-nya adalah 40 dan untuk y-nya adalah 20. Selanjutnya kita tarik garis yang menghubungkan. Ya, ini adalah garis yang menghubungkan antara titik x dan y di fungsi kendala kedua. Ini adalah kendala kedua ya, yaitu di x plus 2y kurang dari 40. Tahapan selanjutnya adalah kita cari titik singgung antara kedua garis dari fungsi kendala tersebut. Titik singgungnya ada di sini ya, titik singgungnya.
ya. Lalu ini karena daerah batasannya adalah kurang dari sama dengan 60, kurang dari sama dengan 40, ya, maka dia ada di bawah karena kurang dari. Kalau lebih dari dia ada di atas garisnya ya. Karena dia kurang dari sama dengan, maka dia daerahnya ada di bawah garis. Ya, daerahnya ada di bawah garis. Kita cari dulu titik-titik di antara daerah penyelesaiannya. Titiknya ada di sini, dan di sini. Ya, maka tinggal kita arsir untuk daerah penyelesaiannya dari sebelah sini. Untuk daerah penyelesaiannya ada di bawah, ya. Kita arsir. Ini adalah daerah penyelesaian untuk fungsi kendala 3x plus 2y kurang dari 60 dan x plus 2y kurang dari 40. Setelah kita tentukan daerah penyelesaiannya, ini kita namakan dengan daerah visible atau daerah layak atau daerah penyelesaiannya. Setelah itu kita cari masing-masing koordinat titiknya. Kita sebut ini adalah titik A, di mana titik A ini berada di koordinat X-nya 0, Y-nya 0. Lalu titik B ini ada di koordinat X-nya adalah 20, Y-nya adalah 0. Lalu ini adalah titik C. Titik C ini kita belum tahu isinya karena dia tidak ada di sumbu X dan sumbu Y. Berarti masih tanda tanya. Lalu ada lagi titik D. Titik D ini ada di koordinat X-nya 0, Y-nya 20. Maka tugas selanjutnya adalah kita mencari nilai C. Nilai C ini berapa? Karena kebetulan nilai C ini tidak berada di sumbu X dan sumbu Y, ya. Selanjutnya tugas kita tadi kan mencari nilai C. Nilai C ini didapat dari perpotongan antara fungsi kendala pertama dan fungsi kendala kedua. Maka untuk mencari nilainya kita bisa menggunakan cara substitusi. Kita masukkan dulu untuk fungsi kendala pertama itu adalah 3x ditambah 2y kurang dari 60. Lalu fungsi kendala keduanya adalah x ditambah 2y kurang dari 40. Kita kurang, 60 dikurangi 40 adalah 20. 2y dikurangi 2y habis, 3x dikurangi x adalah 2x. Nilai x-nya adalah 20 dibagi 2, itu 10. Setelah ketemu nilai x-nya 10, nilai x ini kita substitusikan ke dalam persamaan kedua. Kita masukkan x plus 2y kurang dari 40. Dimana nilai x-nya sekarang adalah 10 ditambah 2y kurang dari 40. 10 dan 40. 10-nya pindah ruas ke kanan maka jadi negatif. 10 tersisa 2y. 40 dikurangi 10 itu adalah 30. 2y tinggal dibagi. 30 dibagi 2 maka nilai y-nya adalah 15, ya. Maka sekarang ketemu untuk koordinat titik C, di mana nilai titik C-nya ini adalah untuk X-nya 10 dan untuk Y-nya 15. Nah, ini bisa kita langsung gambarkan di grafiknya. Untuk titik C tadi adalah di koordinat 10 dan 15. Untuk titik A itu ada di 0,0. Untuk titik B ada di 20,0, untuk di titik D ada di 0,20. Berarti sekarang sudah lengkap ya, semua titik ini kita sudah punya titik koordinatnya masing-masing. Tahap selanjutnya
ketika semua titik koordinatnya tadi sudah ketemu untuk titik A, B, C, dan D, maka tahap penyelesaiannya terakhir adalah kita masukkan keempat titik koordinat tersebut ke dalam fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah fungsi tujuan itu adalah mencapai laba maksimum. Maka kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya tadi. Fungsi tujuannya adalah F sama dengan 120.000 X ditambah 75.000 Y. Ya, kita masukkan satu persatu untuk nilai A. Nilai A terlebih dahulu. A itu ada di 0,0. Masukkan ke dalam fungsi tujuannya 120.000, masukkan X-nya 0 ditambah 75.000 itu Y-nya juga 0, maka hasilnya adalah 0. Lalu yang kedua itu ada di 20,0. Masukkan 120.000 untuk X-nya itu adalah 20. Masukkan 75.000 untuk Y-nya adalah 0. Hasilnya adalah Rp2.400.000. Untuk titik C itu ada di 10 dan 15. 120.000 masukkan untuk nilai X-nya adalah 10. Ditambah untuk nilai Y-nya adalah 15. Maka hasilnya adalah Rp2.325.000. Yang terakhir nilai D itu ada di koordinat 0,20. 120.000 dikali 0 ditambah 75.000 dikali 20. Hasilnya adalah 1.500.000. Nah, dari keempat titik koordinat ini kita cari untuk nilai A. Nilai A itu hasilnya adalah 0. Lalu untuk nilai B itu hasilnya 2.400.000, untuk nilai C itu 2.325.000, dan untuk nilai D itu adalah 1.500.000. Tadi yang mau kita cari adalah laba yang maksimum. Ya, maka yang kita ambil yang paling besar. Berapa nilai yang paling besar? Nilai yang paling besar itu ada di B20,0, di mana nilainya adalah Rp2.400.000. Ya, artinya yang diambil adalah di titik X-nya 20 dan Y-nya 0. Maka bisa kita tarik kesimpulan untuk mencapai laba maksimum dibutuhkan X-nya adalah 20 dan Y-nya 0. Berarti pada kasus ini penjahit bisa membuat jas sebanyak 20 piece dan rok sebanyak 0 piece. Sehingga keuntungan yang dicapai mencapai nilai maksimum yaitu Rp2.400.000. Baik, demikian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.